Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview salah satu keris pusaka dengan sandangan khas Sumeneb. Keris pusaka ini berdapur sangklat ya. Estimasi kalau melihat rancang bangun, kemudian bentuk sorsoran, panjang gonjonya yang 9 cm, bentuk sekar kacangnya, estimasi saya adalah Madiun Sepuh. Baik, kita lihat mulai dari ricikan sekar kacangnya. Sekar kacangnya ini sangat langka karena apa? Sekar kacang bungkem, jadi ujungnya menyentuh bilah. Jalannya tunggal, mungil, kemudian lambe gajahnya tunggal, terdapat tikel alis, pijitan yang nyambung kepada sogokan depan yang sangat dalam dan kecil. Kemudian bawang sebungkulnya juga, dan di belakang juga ada sogokannya. Daerah belakang gerenengnya, kemudian bentuk pangkal dari bilahnya nungkak. Sepanjang bilah terdapat odo-odo, kanan kirinya keruingan, dan lebar separuh panjang bilah pusaka ini sekitar 2 cm, jadi ramping. Looknya rengkol, luas, panjang bilahnya dari pangkal gonjo ke ujung itu sekitar 37 cm. Berpamor miring ya, proses tempa lipat miring, yaitu pamor belara. Keris pusaka ini dalam kondisi kering, warangan lama. Pemirsa bisa mengamati detailnya mulai dari pucuk nih sekarang sampai ke pangkal. Degradasi warna pamor, walaupun pamor ini lama udah, warangannya masih kelihatan jelas. Jadi ada bagian sisi pamor yang lebih teling, ada yang lebih gelap. Monggo pemirsa bisa mengamati pada kedua sisi bilah ini. Ada beberapa pakris juga mengatakan kalau pamor seperti ini disebut rewater. Kenapa? Karena kalau kita sentuh permukaannya itu nyekrak. Ya. Jadi pamornya nyekrak. Nah ini, pemirsa bisa lihat, ini dengan perbesaran 3 kali semula. Kelihatan bagaimana bahwa pamor yang tercipta itu adalah proses dari tempa lipat miring, sehingga kalau dibolak-balik antara sisi 1 dan sisi 2 pamornya nyambung. Jadi artinya pamor ini tidak hanya di permukaan bilah pusaka, tetapi tembus ya, pada kedua sisi. Nah ini sogokannya dalam, tancap, kecil ya, luas bawang sebungkulnya juga. Bentuk wadidangnya pemirsa bisa mengamati. Kemudian pamor pada gonjo ya, terdapat pamor tundung musuh ya. Permukaan dan ujung sirah cecaknya lancip. Nah ini pemirsa bisa melihat jalan dan lambe gajahnya itu mungil, ujungnya juga lancip. Handle-nya ini handle bawaan. Tidak saya ubah. Namun bebernya itu kalau kita amati itu beber dari bahan perak. Kita lihat sisi yang kedua. Nah ini. Kita videokan tanpa pembesaran dulu. Bentuknya bisa kita lihat nih. Sekali lagi saya ulangi, ini panjang gonjonya ini 9 cm. Rancang bangunnya ke atas, permukaannya itu cukup ramping namun tegas. Jadi kalau kita mengamati dari rancang bangun pusaka ini, maka doa sang empuh yang diwujudkan
kepada keris pembawa simbol ini adalah keris pusaka berdapur sangklat ini khusus untuk pemimpin dengan dilengkapi pamor, bisa riwater atau belara sineret. Mungkin beberapa pakris mengatakan demikian juga. Diharapkan melengkapi, menyempurnakan, menyempurnakan orang yang memiliki keris pusaka ini sehingga memiliki kewibawaan dan mampu menentukan sikap yang tegas dalam memimpin. Jadi aura ketegasan, kewibawaan diharapkan mampu menciptakan suasana yang harmonis, damai terhadap wilayah yang dipimpin oleh pemegang pusaka ini. Jadi pusaka ini dikhususkan untuk sang pemimpin, sangklat Luk 13 dengan sekar kacang bungkem, pamor, belara sineret, atau beberapa pakris lain mengatakan pamor riwater karena permukaannya kalau disentuh pamornya itu nyekrak kasar. Monggo amati detailnya ini pada sisi yang kedua. Degradasi warna pamornya kelihatan jelas. Looknya rengkol ya. Kemudian bagian tengahnya terdapat odo-odo, ke kedua sisi terdapat keruingan. Keruingannya luas ya. Pusaka yang memiliki aura kewibawaan, kepemimpinan, ketegasan, sogokan rangkapnya yang dalam dan lekukannya kecil, tegas, tajam ya, menunjukkan bahwa keris pusaka ini akan menjadi penopang, pendamping, menyempurnakan sikap sang pemimpin. Kemudian sekar kacangnya bungkem, jika diharapkan orang yang menghadapi pemilik pusaka ini tidak akan berkutik, bungkem ya. Tuh kalau disut bentuk jalannya dan lambe gajahnya kelihatan jelas. Kemudian bawang sebungkulnya juga kecil, tegas bentuknya. Kereningnya juga bisa pemirsa amati. Nungkak pada bilahnya. Jadi keris pusaka ini adalah keris pusaka yang sudah lama tidak diwarangi. Jika diwarangi ulang, insya Allah akan tambah kelihatan jelas aura dari keris pusaka ini. Monggo dinikmati detail pusaka ini para pencinta Tosan Aji dimanapun saja berada. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.